Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian Ulumul Hadis kita pada episode ke-6, yaitu membahas tentang pembagian hadis dilihat dari sisi atau dari segi kuantitas perawi. Saudara sekalian, ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan ahad. Ada juga yang baginya menjadi 2 saja, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama golongan pertama menjadikan hadis masyhur sebagai hal yang berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam hadis ahad. Ini disponsori oleh ulama usul seperti Abu Bakar Al-Jassos. Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh sebagian besar ulama usul atau usuliyun dan ulama kalam. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya merupakan bagian hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan kepada pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabbi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung dari tabaqat pertama sampai kepada tabaqat terakhir. Artinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang, mulai pada sahabat, tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kemudian para pengkodifikasi hadis. Jadi mutawatir yang artinya mutabi atau beriringan tanpa jarak, ini tentu menjadikan hadis itu memiliki kualitas yang sangat tinggi dari sisi kuantitas di dalam periwayatan hadis. Dari redaksi lain, pengertian mutawatir adalah makana an mahsus akhbara bihi jama'atan ballaghu fil kathrati mublughan tuhillul addata tawatta'uhum alal kadhib. Artinya adalah hadis yang berdasarkan pada panca indera atau dapat dilihat atau didengar yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka adalah al-kadzib, mereka itu berbohong. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari berbagai tingkatan, dari tabaqat pertama sampai tabaqat terakhir oleh banyak orang yang secara logika mereka itu tidak akan berbuat kadzib atau mereka berbohong tentang hadis yang diriwayatkan. Terus bagaimana syarat hadis itu dikatakan mutawatir? Ada beberapa pendapat. Yang dimaksudkan mutawatir itu sekurang-kurangnya ada 5 orang pada masing-masing tingkatan. Alasannya adalah karena jumlah nabi yang mendapatkan ulul azmi sejumlah 5 orang. Al-Istighari menetapkan minimal 10 orang. Ada juga karena 10 orang itu adalah jumlah bilangan yang banyak. Demikian seterusnya sampai ada yang menetapkan jumlah perawi itu adalah sampai sebanyak 70 orang. Dengan syarat bahwa di antara 5 orang, 10 orang, 70 orang itu adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat yang pertama, kemudian tabaqat berikutnya itu ada keseimbangan masing-masing jumlah perawi pada setiap tabaqat. Ini merupakan salah satu persyaratan di dalam membuat kriteria bahwa hadis itu mutawatir. Jadi apabila dari masing-masing tabaqat itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 70, tetapi itu harus masing-masing tabaqat itu adalah ada keseimbangan. Saudara sekalian, macam-macam mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan maknanya sama, serta kandungan hukumnya sama. Ini contoh hadis yang cukup populer yang dikatakan mutawatir dan hampir-hampir. Dan orang juga hampir semua meriwayatkan terkait dengan hadis tentang man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka hendaklah dia bersiap-siap menduduki tempatnya di api neraka. Hadis ini tergolong sebagai hadis yang mutawatir karena barang siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka mereka harus siap-siap menempati atau duduk di api neraka. Inilah yang kemudian menjadi hal-hal yang penting terkait dengan periwayatan hadis. Jadi pada waktu itu Nabi sudah berwanti-wanti, jangan sekali-kali berbohong tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun juga takrirnya, ketetapannya. Maka apabila mereka itu berbohong, maka dipastikan bahwa mereka itu akan menduduki tempat neraka. Maka hadis ini yang disebut dengan hadis mutawatir bil lafdz, hampir lafadznya semua sama, tidak ada perbedaan dalam lafadz maupun makna terkait dengan hadis. Misalkan nanti ada lagi contohnya innamal a'malu binniyat, itu hampir lafadznya, maknanya itu sama dari para perawi-perawi yang mereka meriwayatkan hadis itu. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafadz-lafadz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafadznya atau redaksinya berbeda-beda. Jadi sebuah hadis yang banyak diriwayatkan oleh orang, tetapi hadis itu isinya sama, maknanya sama, tetapi redaksinya bisa berbeda-beda. Tetapi itu juga diriwayatkan oleh banyak orang yang isinya atau kesimpulannya adalah sama. Yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, yakni amalan atau agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, dan seterusnya diikuti generasi sekarang. Ini adalah hadis ini hampir semua meriwayatkan sama. Ini namanya hadis mutawatir amali. Misalkan contoh, ada hadis yang disebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Hampir semua umat Islam dalam mengerjakan sholat adalah misalkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dan itu semua difahami oleh sahabat sampai saat ini. Maka itulah hadis yang menerangkan, hadis yang menjelaskan tentang sholat yang dilakukan oleh Nabi mulai waktu maupun jumlah rakaat. Ini adalah mutawatir. Hampir semua tidak ada perbedaan. Maka inilah yang disebut dengan hadis mutawatir yang amali. Ada beberapa kitab-kitab yang secara khusus memuat hadis-hadis mutawatir adalah salah satunya. Yang pertama adalah Al-Azhar Al-Mutannasirah fi Al-Mutawattirah, kitab yang disusun oleh Imam Suyuti. Kemudian yang memuat kurang lebih ada 1513 hadis ya. Ini adalah Imam Suyuti, mereka mengumpulkan hadis-hadis yang difaham, yang dipandang ini mutawatir dengan kitabnya Al-Azhar Al-Mutannasirah fi Al-Mutawattirah. Kemudian ada kitab hadis juga yang memuat hadis-hadis yang mutawatir, yaitu kitab Nazm Al-Mutannasirah min Al-Hadis Al-Mutawatir yang disusun oleh Muhammad bin Ja'far Al-Qatani. Begitu juga masih ada kitab-kitab lain yang mengkhususkan, menghimpun kitab-kitab hadis yang dipandang sebagai hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, tadi setelah hadis mutawatir, kemudian ada yang kedua namanya hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid yang artinya satu. Menurut istilah, hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau perorangan atau 2 orang atau lebih, tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan dalam kategori hadis mutawatir. Artinya hadis ahad itu adalah hadis yang jumlah periwayatannya, perawinya tidak sampai kepada hadis yang mutawatir. Namanya hadis ahad ya. Nanti ada beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulumul hadis atau ahlul hadis terkait dengan jumlah bilangan ahad itu, apakah betul-betul 1 atau ahad itu ada 2, ahad itu ada 3.
berdasarkan kriteria atau syarat yang mutawatir tadi, ada yang membatasi 5, itu disebutkan sebagai mutawatir, bahkan juga ada yang 3 mutawatir. Jadi apabila hadis itu kurang dari 3, maka kemudian diklasifikasikan sebagai hadis ahad. Tetapi kalau lebih dari 3, itu dikatakan sebagai hadis mutawatir. Tadi ada beberapa ulama hadis yang mensyaratkan minimal 5, atau 7, atau 10, atau 70 dan sebagainya. Tetapi ada beberapa juga yang berpandangan bahwa 3 itu batas daripada hadis mutawatir. Berarti di sini hadis ahad itu bisa 1, bisa 2 para perawi di masing-masing tabaqat. Ulama hadis membagi ahad menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa masyhur dan ghairu masyhur itu bagian dari hadis ahad. Maka masyhur itu dibagi dalam 2, yaitu aziz dan ghairu aziz. Menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat sampai kepada penulis hadis, tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang-orang yang setelah mereka itu menemukan jumlahnya, atau yang dikenal dengan hadis itu yang masyhur. Meskipun mereka ahad, tetapi hadis itu sangat populer sekali. Hadis masyhur ada 2 status, yaitu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Maka hadis masyhur yang berstatus sahih adalah memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Kemudian ada juga hadis masyhur berstatus hasan. Maka hadis yang memenuhi ketentuan hadis hasan baik secara sanad maupun matanya. Jadi di sini masyhur itu punya status yang bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Karena mereka periwayatannya adalah terkait dengan jumlah perawi. Adapun hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan baik dalam pada sanad maupun pada matannya. Seperti hadis yang sebenarnya ini hadis yang masyhur, tetapi dalam beberapa pandangan ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Misalkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi pengertian masyhur itu dapat digolongkan ke dalam 2, yaitu masyhur di kalangan ahli hadis dan juga masyhur di kalangan ulama ahli hadis atau ulama di bidang keilmuan lain. Jadi di sini masyhur itu dibagi dalam 2 kelompok, di kalangan ahli hadis maupun juga masyhur di kalangan non ulama hadis. Jadi tadi seperti hadis yang misalkan bagi orang awam, di kalangan orang awam bahwa al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ini masyhur. Tetapi apakah ini kemudian sahih atau bukan, maka perlu ada penelitian. Dan juga ada masyhur di kalangan ahli fikih. Jadi artinya apa? Hadis masyhur tadi ada hadis yang ghairu masyhur, ada yang masyhur. Masyhur itu juga ada masyhur di kalangan ulama hadis, masyhur di kalangan fikih, atau masyhur di kalangan ulama lain atau ahli-ahli yang lain. Sehingga ini akan mempengaruhi terkait dengan status hadisnya. Selanjutnya adalah hadis ghairu masyhur. Ulama hadis membagi hadis ghairu masyhur menjadi 2, yang tadi sudah disebutkan di atas. Ada hadis aziz dan hadis ghurib. Hadis aziz ialah hadis yang sedikit atau jarang. Jadi menurut istilah hadis aziz itu adalah hadis yang periwayatannya atau perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan. Jadi meskipun tadi saya jelaskan di atas bahwa ada hadis yang ahad itu bisa 2, bisa 1. Tetapi misalkan tadi bisa 3, kalau untuk beberapa pendapat yang lain yang mensyaratkan tadi 5, tapi yang menerima hadis mutawatir itu 3, maka tentu kurang dari 3 itu. Maka ketika kurang dari 2, maka hadis itu disebut dengan hadis aziz. Tidak kurang dari 2 dalam semua tingkatan. Menurut Mahmud At-Tohan bahwa sekalipun dalam tabaqat terdapat periwayatnya 3 orang atau lebih, tidak ada masalah asal dari sekian tabaqat terdapat 1 tabaqat dalam jumlah perawinya
hanya 2 orang. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang perawi. Dari pengertian di atas bahwa suatu hadis dapat dikatakan hadis aziz bukanlah hanya periwayatannya 2 orang pada setiap tingkatan, tapi selagi ada tingkatan yang diriwayatkan oleh 2 orang, itu tentu juga bisa dikatakan sebagai hadis yang aziz di dalam pandangan ulama yang lain. Jadi ketika ada yang kurang dari 2, pada tingkatan sahabat misalkan hanya 2, di tingkatan tabi'in ada 1, di tingkat tabi'in itu ada 2, maka hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis aziz. Meskipun ada tabaqat lain yang mereka tidak memenuhi dari 2 perawi. Yang ketiga tadi ada namanya hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah yang berarti munfarid, menyendiri. Dalam ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan hanya seorang perawi yang menyendiri, maka hadis itu disebutkan sebagai statusnya hadis yang gharib. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud dengan hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya hanya seorang diri. Masing-masing tingkatan hanya seorang diri. Jadi kalau kita beri penjelasan secara sederhana bahwa hadis dilihat dari sisi kuantitas jumlah perawi dibagi dalam 2 hal pada prinsip, meskipun tadi ada yang mengatakan ada tiga kelompok. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ada 3 kelompok, hadis mutawatir, hadis masyhur, dan juga hadis ahad. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa ahad itu kriterianya adalah tidak memenuhi hadis-hadis yang mutawatir. Meskipun tadi pembatasan jumlah perawi masing-masing mutawatir, mereka para ulama hadis berselisih. Ada batasan minimalnya 5, ada 3 dan sebagainya, sehingga nanti akan mempengaruhi status hal-hal hadis, mempengaruhi hadis yang ahad ini. Oleh karena itu, ini mudah-mudahan nanti sebagai satu perhatian bahwa meskipun hadis itu ahad tetapi masyhur, populer. Nah, kepopuleran itulah yang kemudian menjadikan orang awam memiliki itu dianggap hasan, sahih, atau itu nanti tergantung pada ketika berkajian-kajian sanad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.